pagi adik-adik Kega semuanya. Kak Lita percaya semua adik-adik dalam keadaan baik dan sukacita. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Kak Lita mengajak untuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik Kega yang mendengarkan dari rumah. Tuhan berkati supaya firman yang mereka dengar, mereka bisa hidupi dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Lita memberi judul Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ingat, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat ya, pohon apakah di bawah ini? Nah, mungkin adik-adik belum tahu ya, waktu melihat, wah masih kecil. Nah, setelah kecil itu agak besaran, wah dipindahkan lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Ya, digali lubangnya. Nah, berikutnya kita mau lihat lagi, apa sih? Nah, ternyata ada pohon yang subur di situ. Nah, pohon yang subur dikasih pupuk, disiram, ya dirawat oleh pemiliknya. Nah, di sampingnya adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Nah, ada yang dipangkas. Ya, kalau dipangkas biasa dipotong, resek. Nah, dipotong jadi terlepas. Nah, kenapa kira-kira dipotongnya? Nah, adik-adik, ternyata itu tidak berfungsi. Ya, jadi rantingnya itu, cabangnya itu dipotong yang tidak bisa menghasilkan buah. Jadi dipotong, dibuang, tidak ada lagi gunanya. Kenapa dipotong? Supaya cabang yang lain yang bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan buah dengan bagus. Kita mau lihat ya, yang tadi pohon apa sih yang kecil tadi? Kita lihat. Ini adik-adik pasti suka makan buah ini. Kak Lita juga suka loh buah ini. Nah, supaya menghasilkan buah yang banyak, yang lebat, yang manis, makanya tadi pemiliknya memotong ranting-ranting yang tidak berfungsi, yang tidak bisa menghasilkan buah. Nah, ini ada anggur. Kak Lita ada bawa anggur. Kak Lita suka makan anggur. Semuanya orang pasti suka anggur yang manis. Tidak ada orang yang suka dengan anggur asam. Semuanya ingin anggur yang manis, ya. Nah, kita mau lihat tadi bagaimana pengusahanya atau pemiliknya itu memangkas, memotong. Ternyata tujuannya supaya buah yang lain, ranting yang bisa menghasilkan buah tersebut, menghasilkan buah yang baik, buah yang bagus, buah yang manis. Ya, supaya setiap orang bisa memakan, menikmati buah dengan sukacita karena buahnya manis. Nah, adik-adikku, bukan hanya itu. Nah, kita mau lihat, Kak Lita mau tunjukkan satu firman Tuhan. Kak Lita bacakan ya. Yohanes 15 ayat 1-4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Nah, dikatakan kalau tidak berbuah dipotong, dipangkas. Nah, kenapa? Supaya yang bisa menghasilkan buah bisa dibersihkan dan bisa menghasilkan buah yang bagus, buah yang manis yang bisa dirasakan orang lain. Ya, Kak Lita lanjutkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting
tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam Aku. Nah, itu firman Tuhan buat setiap kita, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam rumahnya Tuhan. Ya, loh, gimana caranya Kak Lita kita tinggal di dalam rumah Tuhan? Yuk, kita mau lihat berikutnya ya. Nah, kita mau lihat. Nah, caranya tinggal dalam Tuhan. Satu, kita harus berdoa. Berdoa itu adalah kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang berdiskusi dengan Tuhan. Ya, waktu kita berdoa sungguh-sungguh. Mungkin di kamar kita atau di mesbah keluarga, adik-adik. Nah, kita berdoa sungguh-sungguh. Itu kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Ya, berikutnya bagaimana lagi ya? Yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu Alkitab, ya, yang adik-adik sudah setiap hari baca. Jadi kita harus rajin, adik-adik harus rajin. Setiap hari wajib membaca firman Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan itu kita dapat makanan yang baru. Ya, berikutnya bukan hanya membaca. Wah, hari ini saya sudah membaca Kak Lita, sudah selesai. Tidak. Setelah kita baca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan, wah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang apa ya? Oh, Tuhan ingatkan saya untuk bagaimana ya? Atau Tuhan tegur saya buat dosa apa ya? Nah, jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan itu, Tuhan pasti berbicara, Tuhan mengingatkan kita. Ya. Jadi setiap firman yang kita baca, itu ingat seperti tadi yang Kak Lita bilang, itu menjadi makanan buat kita. Nah, bukan hanya merenungkan, wah sudah selesai Kak, aku udah selesai renungkan, udah selesai, hore. Enggak, bukan hanya sampai merenungkan. Ternyata yang keempat, melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Jadi tadi sudah direnungkan, wah Tuhan bilang apa? Wah, setelah itu kita praktekkan, kita melakukan. Itu namanya berbuah, menghasilkan buah. Nah, Kak Lita mau katakan, nah ini tumbuhan butuh makanan, butuh minuman. Ya, sudah dikasih. Oke. Terus sudah dikasih pupuk. Ya, tumbuh dia subur. Tapi kalau Kak Lita putuskan ini, nah putus ya. Nah, waktu putus ini masih bisa tumbuh tidak? Tentu tidak. Ya, kenapa? Karena sudah terlepas dari batangnya. Nah, ini tidak bisa lagi mendapat makanan. Sehingga lama-kelamaan ini menjadi busuk. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita tetap tumbuh. Kenapa? Kita melekat di dalam Tuhan. Ya, jadi Kak Lita ingatkan lagi. Nah, kalau ini tumbuhan ini diputuskan seperti tadi Kak Lita buat, ini tidak melekat lagi namanya, sudah terlepas. Nah, jadi dia tumbuhan ini tidak bisa lagi hidup karena sudah terlepas dari batangnya. Nah, kita tadi disampaikan di firman Tuhan bahwa Bapakkulah pengusahanya, akulah pokok anggurnya. Kata Tuhan Yesus, kita semuanya, Kak Lita, adik-adik, semuanya adalah ranting-rantingnya. Jadi supaya kita tetap melekat di dalam Tuhan, kita mau setiap hari kita mau membangun hubungan bersama Tuhan. Ya, kita mau lanjutkan lagi. Ya, nah, selanjutnya kita mau lihat gambar berikutnya.
Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adikku, setiap kapanpun adik-adik memanggil Tuhan Yesus, dia ada di situ. Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, oleh gedung, oleh beton, tidak ada batasnya dengan kita. Jadi setiap hari, setiap saat kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti ada, Tuhan pasti menolong kita. Ya. Nah, Tuhan Yesus selalu menantikan kita. Jadi dia selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adikku, di Yohanes 15 ayat 7-8, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, ingat, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita muridnya Tuhan Yesus, berarti kita harus mengikuti gurunya kita. Gurunya kita siapa? Ingat, Tuhan Yesus. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Seperti tadi yang Kak Lita sudah sampaikan ya di atas sebelumnya. Nah, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mempraktekkan firman Tuhan. Nah, kalau kita buahnya apa ya Kak ya? Nah, kita mau baca di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, contohnya bagaimana ya Kak Lita? Kita menghasilkan buah. Nah, Kak Lita, maaf ya Kak Lita sebut nama anak-anak Kega ya. Contohnya, misalnya Devon ya, waktu adiknya nangis, Devonnya dengan kasih ya menemani adiknya si Declan. Dia tidak marah. Berarti Declan di situ sudah menghasilkan buah kesabaran. Ya, sudah menghasilkan buah kasih. Ya, contohnya apa lagi Kak? Nah, misalnya Sinka meminta HP baru sama mamanya. Nah, waktu diminta, mamanya pas belum punya uang. Tetapi mamanya bilang, Sinka, sabar dulu ya nak, doa dulu. Nanti kalau mama punya uang, mama akan belikan HP yang baru. Nah, Sinka tidak marah. Dia tetap sukacita. Oke ma, katanya dengan sukacita. Berarti Sinka di situ sudah menghasilkan buah sukacita dan penguasaan diri. Ya, jadi banyak contohnya adik-adik bisa mempraktekkan, bisa menunjukkan buah roh itu. Hasil dari kita suka membaca firman, hasil dari kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini Kak Lita percaya adik-adik Kega, adik-adik yang luar biasa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sekian firman Tuhan yang Kak Lita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.